Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sugeng Enjang niki esuk. Terima kasih buat semuanya yang selalu pada kesempatan kali ini masih dengan Kang Tro. Kita akan membahas tentang masih seputaran dunia meditasi. Yang kita bahas di sini adalah tentang cakra. Gejala-gejala yang akan sampai rasakan di saat cakra jenengan sudah mulai aktif. Nah, di sini kita bahas tentunya sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih buat panjenengan semuanya yang telah mensupport dengan like, subscribe, dan share video-video di channel saya. Semoga panjenengan semua selalu dalam keberkahan, kenikmatan, kesehatan, dan dikabulkan segala apa yang sampean impikan atau menjadi tujuan dalam hidup panjenengan semuanya. Tanda-tanda ataupun gejala yang akan sampai rasakan, di sini kita akan membahas 7 cakra. Kita mulai dari cakra dasar, dan semoga gejala-gejala ini pernah Anda rasakan dan semua orang pasti akan merasakan di saat semakin mendalami meditasinya. Meditasi di sini dengan diam, dengan mengkaji, dengan menelaah diri kita sendiri, kita mengetahui titik lemah dalam tubuh kita, dan titik lemah itu sebenarnya adalah tempat cakra itu sendiri berada. Contoh di umbun-umbun, di kening, di tenggorokan, di ulu hati, di pusar, di atas kemaluan, dan juga di antara paha. Itu adalah titik-titik terlemah manusia. Jadi pembelajaran tentang cakra ini adalah memahami titik terlemah manusia. Di saat manusia paham dengan titik-titik terlemahnya, dia akan bisa membangkitkan energi yang luar biasa dalam tubuhnya. Untuk cakra dasar sendiri, di saat mulai aktif, sampai di situ seperti rasa keingintahuan sampai mulai muncul. Rasa kepercayaan diri sampai mulai muncul. Dan tanda yang signifikan dalam diri jenengan itu sampai tidak mudah percaya dengan omongan orang. Ataupun dari cerita gini sampai tidak mudah percaya. Sesuatu yang tertulis, sesuatu yang diceritakan orang, itu sampai tidak akan mudah percaya. Sampai akan menjadi orang yang aktif untuk ingin tahu. Karena cakra dasar ini adalah cakra paling bawah yang menjadi pondasi, ataupun di situ timbulnya keyakinan diri, timbulnya kepercayaan diri. Nah, aktifnya cakra dasar ini juga akan naik ke atas ke cakra sek dan juga cakra perut di pusar. Di sini adalah tempat di mana hawa ataupun rasa hawa nafsu kita berada. Makanya di saat ini mulai aktif, sampean akan lebih sabar, lebih tidak gerusa-gerusu, lebih bisa mengontrol diri, semangat sampean mulai tinggi, bahkan
aktivitas sampan akan lebih banyak daripada berdiam diri. Nah, di saat cakra jantung sampean yang aktif, di sini rasa kasih sayang sampan akan cenderung lebih tinggi. Rasa menghargai, rasa menghormati, tidak membeda-bedakan, ini akan muncul dalam diri panjenengan. Dan juga di saat cakra tenggorokan panjenengan aktif, apa yang Anda bicarakan itu akan didengar enak oleh orang lain, dan pembicaraan sampan itu mudah dipercaya dan mudah ditelaah oleh orang lain. Karena cakra tenggorokan ini sebagai penyampai. Ini pusat dari keempat cakra yang di bawahnya. Jadi cakra dasar, cakra sek, cakra perut, cakra jantung ini yang menghandle ataupun yang menjadi tonggaknya adalah cakra tenggorokan. Ini penyampaian. Tetapi cakra tenggorokan ini diatur oleh cakra asna. Makanya tanda dari terbukanya cakra asna ini gejalanya kita pinter ngomong, pinter menjelaskan, daya tangkap pikiran kita lebih jenius, tidak loading dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan. Ini tanda dari diri kita. Dan di saat cakra mahkota kita aktif, kita akan lebih memiliki ide-ide dalam kemakmuran hidup kita ataupun menyelesaikan masalah dalam diri kita. Ini sifat yang akan berubah pada diri panjenengan semuanya. Selain itu, nanti sampan juga akan merasakan gejala-gejala energi yang mengalir dalam diri panjenengan dari cakra dasar naik ke cakra sek, naik ke cakra perut, mungkin hawa panas, hawa dingin, kesemutan, seperti ada rambatan energi, itu pasti sampan akan alami. Karena di saat cakra-cakra ini mulai terbuka, itu akan mendorong sistem pesarapan sampean ataupun persendian sampean yang mungkin ada yang tertutup ataupun kurang lancar, ini akan lancar kembali. Sama seperti cakra jantung di saat aktif. Di situ akan ada perputaran energi di dalam dada panjenengan semuanya. Naik ke cakra tenggorokan, di situ biasanya sampean merasakan gatel pada tenggorokan jenengan saat ngomong, bahkan di saat meditasi sampai batuk-batuk. Nah, kalau cakra asna biasanya orang karena terlalu fokusnya di situ terkadang mengalami pusing, kayak ada denyutan di kening. Karena kebanyakan orang di saat meditasi itu memfokuskan dirinya kepada cakra asna. Dan di cakra mahkota, energi di situ akan seperti ada lubang. Di sini di saat energi negatif itu keluar dari lubang itu. Dan sampan bisa mendapatkan petunjuk ataupun ide-ide di saat ada yang mulai masuk dari atas yang masuk melalui lubang yang sampan rasakan itu. Di situ sampai nanti di setiap masalah walaupun sampai akan mendapatkan solusi yang luar biasa. Sampai lebih cekatan dan sampai dalam menjalankan usaha ataupun bisnis ataupun apapun dalam kemakmuran hidup panjenengan itu seperti tertuntun, karena itu ilmu dari alam semesta, ilmu dari Tuhan. Kalau orang dulu bisa dibilang mendapatkan hidayah atau petunjuk atau pertolongan
dari alam semesta. Nah, ini sebenarnya gejala-gejala yang akan dialami oleh seseorang apabila cakra-cakra dalam tubuhnya, terutama 7 cakra. Sebenarnya cakra itu ada banyak, ada ratusan bahkan ada ribuan cakra dalam tubuh manusia. Tapi yang pokok menjadi eh, cakra utama dalam tubuh manusia itu ada 7, yaitu di selangkangan, di atas kemaluan, di perut, di jantung, di tenggorokan, di kening, dan di bun-bun kita. Nah, itu tadi gejala-gejala yang akan terjadi di saat cakra-cakra sampan sudah terbuka dan di saat semuanya aktif. Kestabilan dalam hidup panjenengan, mungkin dalam perlakuan sehari-hari, dalam usaha, dalam keyakinan, dalam kepercayaan diri, kecerdasan pikiran, dan mudah menyelesaikan masalah itu akan sampai rasakan dalam kehidupan panjenengan semuanya. Inilah sebenarnya yang terjadi apabila cakra-cakra dalam diri kita aktif, dan sampan harus selalu mensinergikan dengan meditasi setiap hari agar bisa mengeluarkan energi-energi yang negatif menutupi cakra-cakra kita sehingga sampan bisa menguasai apa yang ada dalam diri panjenengan semuanya. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.